Wow, bentar lagi panen nih. Wih, mantap ini. Ini kayaknya cuan ini trip nih. Kita lihat. Tuh, wow, besar-besar yang ini. Wih, seru nih, seru. Kita lihat lagi. Semaknya pun luar biasa ini. Tuh, buah semua. Tuh, wah, boleh-boleh ini. Tuh, lihat lagi tuh. Gimana tuh. Wah, wish, boleh. Oke, mantap. Semangat pagi, saya ucapkan salam para sahabat petani kelapa sawit dimanapun teman-teman berada. Harapan kita semoga kita diberikan kesehatan yang cukup, amin. Nah, jadi di video kita yang kali ini kita sedang berada di tanaman yang sudah mulai menghasilkan. Nah, jadi tanaman ini sudah menginjak berusia pas 4 tahun pada hari ini. Nah, sedangkan ini varietas yang kita gunakan ini jenis DSP yang Gambi ya. Nah, ini yang kita beli di Parindo ya, di PPKS Parindo. Nah, jadi seperti apa perkembangannya ketika usia pas 4 tahun pada hari ini. Nah, nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman seperti apa contoh perkembangannya ketika sudah usia 4 tahun. Sekaligus juga akan saya jelaskan tentang seberapa banyak pupuk yang kita terapkan pada tanaman ini sehingga bisa menghasilkan jadi seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang kemana-mana simak terus video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa di share juga kepada temannya jika video ini kiranya memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit yang lainnya khususnya. Oke, yuk kita jangan berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan yang berikutnya. Nah, ini contoh tanaman yang telah berusia pas 4 tahun tadi. Nah, yang pertama kita tunjukin dari bagian daun dulu ya. Ya, karena melihat tanaman kelapa sawit itu kita melihat dari perkembangan pada daunnya. Ya, kalau daunnya bagus, batang pohonnya bagus, ya tentu nantinya menghasilkan buah yang bagus. Nah, dari situ kita bisa melihat ya, kalau apa yang kurang, apa yang lebihnya ya, tentang di perawatan kita. Nah, berikut kita akan perlihatkan kepada teman-teman contoh buahnya. Nah, buah seperti ini ya. Ya, kalau menurut saya sih lumayan lah ya. Nah, seperti ini. Atuh, sebentar lagi kita mau panen ya. Ayo kita cek di pohon yang lainnya. Ini kita sedang berada di jalan poros. Nanti kita akan masuk blok. Ya, karena sukanya saya tuh mengecek sesuatu itu di lokasi yang agak semak ya, di lokasi yang blok yang agak sulit dijangkau. Nah, jadi di situ kita membuktikan yang lebih realnya ya. Nah, jadi teman-teman jangan takut. Kita di sini upload apa adanya ya. Ada juga yang masih kecil ya nih. Ini kita sisip waktu itu ya, tapi ya sepertinya sih lumayan juga buahnya tuh ya. Yuk kita cek lagi di pohon yang lainnya. Bersabar ya, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana perawatannya, apa saja pupuknya ya. Cuma kita masih fokus ke tentang buahnya dulu. Nah, ini jam polos tadi, itu jam polos juga. Kita masuk ke blok ini bagian kiri. Nah, ini wus, ini semaknya ya, luar biasa. Tapi tidak apa-apa, yang penting buahnya jos. Nah, nanti kenapa bisa semak bang? Nah, nanti akan kita ininya, akan kita bahas tentang semak itu. Tuh, nah itu ada bunga. Mantap ini ya. Seperti ini. Lalu kita mengarah ke situ lagi. Pohonnya, wow, kalau pohonnya udah tidak diragukan lagi. Kalau 4 tahun udah seperti ini menurut saya ya, tinggal tetap
dilanjut perawatannya ya. Tuh buahnya keliling ya, keliling. Nah, saya bukan mengunjukin tentang tanam ini lebih bagus, tidak. Cuma ini saya menunjukin tentang tanaman ketika usia 4 tahun. Nah, seperti ini ya. Cuma jangan lupa dirawat ya. Apa saja Bang perawatannya? Ya sabar ya. Kita masih fokus di nunjukin contoh buahnya ya, karena teman-teman pasti penasaran tentang yang namanya buah. Nah, itu yang terpenting ya. Oke, sabar ya. Kita lihat dulu supaya tidak dibilang cuma satu pohon. Tuh, sebentar lagi panen ya. Ini biasanya kita lakukan setiap 15 hari ya, setiap 15 hari. Ada juga terkadang 20 hari baru kita panen. Kenapa begitu? Ya karena kita pun melihat mana yang sudah betul-betul masak ya, itu yang baru kita panen. Nah, contoh sudah ada brondol yang jatuh seperti itu. Nah, itu udah boleh dipanen. Jangan misalnya yang penting 15 hari, hitam-hitam pun hajar saja, itu nanti akan rusak nanti perkembangan batang pohonnya ya kalau kita panen dipaksakan. Ya, jadi petani itu kan sabar ya, sabar ya. Yang namanya barang tumbuh ya, ya kita tunggulah ya, tunggu dia benar-benar sudah masak baru kita ambil buahnya. Nah, nih contohnya. Tolen nih, ini rata nih. Semua berbuah ya. Walaupun banyak bunga tapi banyak juga buahnya. Nah, nih ya. Ini varietas PPKS DXP yang Gambi. Nah ya, kita tidak tunjukin semuanya. Jadi mana yang bisa tembus dilihat pakai kamera, itulah yang kita tunjukin kepada teman-teman. Tuh. Ada juga yang buahnya tidak terlalu besar, cuma dia penuh keliling. Ya. Ini dulunya ketika usia 30 bulan waktu itu, kita sudah bisa panen, sudah mulai dijual buah ini. Sudah mulai bisa dijual. Ya memang sih masih waktu itu masih banyak potongan harganya. Ya, tapi kan kalau tidak dijual sayang kan. Nah, jadi pas ketika udah 4 tahun pada hari ini, inilah boleh dikatakan tanaman sudah mulai menghasilkan. Tuh satu tandan, tuh sebelah sana ya. Ini kalau usia seperti ini biasanya rata-rata 2 bahkan ada yang 3 ya. Ya kalau 1 itu sih udah hampir tiap pohon ya. Nah, seperti ini. Nah, tentang gulma. Kenapa lahannya bisa semak seperti itu, Bang? Nah, ya. Nah, kalau untuk gulma, karena gulma itu kan hanya bisa dikendalikan saja. Tidak bisa kita basmi total. Ya kenapa tidak bisa? Ya karena barang itu kan gampang tumbuh ya. Ya lagi pula menurut saya ya, karena yang sudah kita lalui, ternyata ada juga sebagian gulma itu ada bagusnya. Nah, bagusnya di mana, Bang? Ya kan ini kan gulma penutup tanah supaya tanah ini selalu terjaga, tetap lembab. Nah, jadi itu yang dibutuhkan tanaman ini. Ya cuma jangan lupa dikendalikan juga. Yang terpenting kayu. Nah, itu kayu tidak boleh ada. Karena saya perhatikan, nah teman-teman bisa lihat ya. Semakin semaknya banyak ya, semak seperti ini ya, semak lunak, semakin juga tanaman ini subur saya perhatikan. Nah berbeda halnya misalnya semak kayu. Nah semak kayu kan, semak kayu itu kalau kayunya subur, sawitnya jadi kerdil. Nah itu kita tidak mau. Kalau tentang semak ubi singkong, ya itu kan kita kendalikan. Kalau tidak terlalu parah ya sudah biarkan saja. Ya lagi pula ini dulunya sengaja kita tanam. Cuma di sela-sela gawangannya ya. Supaya apa, Bang, tanam ubi? Karena ubi kan
bisa mempaat pupuk. Nah itu, ini berbeda lokasi. Ini kalau dibahas tentang fungsinya ubi itu, jadi video ini terlalu panjang ya. Yang pasti itu untuk mencegah hama. Hama apa? Hama yang suka menggigit batang pohon tanaman sawit. Apa itu bang? Ya tentu hama tikus ya, itu yang sangat membahayakan. Nah jadi sistem penyemprotan. Nah kita hanya melakukan penyemprotan 2 kali, paling banyak 3 kali setahun. Cuma kebun ini kita kunjungin terus. Ya sekurang-kurangnya 2 kali 1 minggu. Ya kita bawa parang, tebas-tebas, mana ada kayu yang agak besar, mulailah kita tebas ya. Nah jadi supaya bisa selalu tetap terjaga. Ayo kita cek lagi di bagian yang lainnya, kita tembus ke sini ya. Nih kita jalan di jalan poros supaya lebih gampang menjelaskannya kepada teman-teman. Kalau pupuk gimana bang? Nah pupuk, kalau pupuk sih menurut saya pupuk biasa-biasa saja. Ini pupuknya yang saya gunakan. Nah dicatat nih, diingat maksudnya. Kalau mau menggunakan rumus saya bisa juga ya. Kalau pupuk, kalau saya, kita menghitung dari 2 tahun yang lalu saja. 2 tahun yang lalu kita hanya menggunakan pupuk dosis sebanyak 4 kg ya, 4 kg per tahun untuk per pohonnya ya. Nah jadi kenapa bisa bagus seperti itu ya, kalaupun ini bagus ya, itu di aplikasi 4 kali setahun ya, lebih bagus 4 kali. Nah bulan ketiga tahun ketiga ya, tahun ketiga kita sudah menaikin dosis ya, sampai hari ini ya. Nah ini kan sebentar lagi kita mau pupuk. Dosis yang tahun kemarin ini dosis 5 kilo ya, 5 kilo kita bagi 4 juga, 4 kali penebaran ya. Jadi ya tinggal bagikan saja, misalnya 1 kilo, 1 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo, paslah dia 5 kilo. Nah ya, ini kebetulan ada kegiatan kita menebas singkong ya. Yuk kita lihat seperti apa sistem penebasannya di depan situ. Kita lihat dekat-dekat. Nah nih seperti ini ya, ini cukup ditebas seperti ini, kita kumpulin. Nah, setelah itu nanti kita semprot. Nah, setelah itu baru kita pupuk lagi ya. Nah, ini sudah terhitung mulai dari usia 4 tahun ya. Nah jadi seperti inilah perkembangannya ya, ketika sudah berusia 4 tahun ya, yang menggunakan bibit varietas DSP yang Gambi ya. Ini yang di Parindo nih kita beli waktu itu ya. Ini sisipan waktu itu, saya masih ingat. Berbuah juga, ya masih kecil sih karena masih rendah. Tuh, nah. Kalau hasil berapa bang? Nah, kita ngitungnya 1 kali panen ya. 1 kali panen itu hasilnya berapa? Ini total tanam 200 pokok ya, 200 pokok. Yang sering kita dapat dalam tahun ini ya, yang setahun nih, rata-rata 800 kilo dengan 900 kilo. Ada juga terkadang 1 ton 200 1 kali panen. Cuma itu terkadang yang 1 ton 200 itu. Ya seperti itulah hasilnya ya. Karena ini pohonnya kan cuma 200 pokok. Ya maka itu menurut saya ini sangat lumayan ya. Walaupun buah kecil seperti itu tadi. Cuma dia menghasilkan 2 tandan, 3 tandan sekali panen. Nah jadi seperti itulah hasilnya ya. Nah, yang ada di lokasi kebun ini ya. Jadi jika teman-teman ingin meningkatkan hasil panennya ya, tentu tingkatkan juga dosis pupuknya yang pasti supaya lebih jelas lagi ya. Kalau kita sih ya, karena kita pun menyesuaikan pendapatannya, karena menurut saya bukan berarti kita terlalu menghemat, karena kita fokus ke biaya perawatan, karena perawatannya lebih banyak biaya ya, lebih penting kalau di usaha yang masih seperti ini ya. Terutama kita menjaga semak yang tadi, jangan sampai ada kayu. Begitu tumbuh kayu-kayu langsung kita
kendalikan. Nah, itu kan butuh biaya juga. Ya kalau misalkan teman-teman memiliki kebun 200 pokok tidak ada pekerjaan lain, nah tentu teman-teman boleh itu sering-sering kunjungin. Bila perlu piringannya pun kita kikis, kita keruk sampai bersih ya. Nah, kalau ini kan masih golongan kotor nih, sampai bersih. Nah, itu akan lebih baik lagi. Nah, jadi harusnya seperti itu ya. Cuma karena saya kan bukan cuma mengurus yang satu blok ini, ada blok yang lainnya juga kita urus. Jadi putaran kita ya, setelah selesai ke putaran lainnya baru kita kembali lagi ke blok yang ini. Nah, jadi seperti itulah cara kerjanya ya, prosesnya ya. Nah, jadi kalau masalah pelepah, nah ini jujur saja ini belum kita pruning ini ya. Lagi pula kita tidak membahas tentang pruning di sini. Ini sengaja saya biarkan ya, karena ini semakin banyak pelepahnya, buahnya itu semakin banyak kalau di usia seperti ini. Nah, itulah fungsinya dipertahankan pelepahnya. Kecuali ada pelepah yang sudah mengering di bagian bawahnya, itu yang lebih kita buang ya. Nah, jadi tidak usah sembarangan buang ya. Ya memang sih ini risih ya. Kalau si pemanen yang kurang paham ini, waduh ini luar biasa sulitnya ya. Oke, jadi seperti inilah contoh tanaman yang sudah mencapai usia pas 4 tahun tadi. Saya rasa sampai di sini dulu videonya yang bisa sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat kepada teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Sukses untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit mandiri.